Hai teman-teman, ayo bersekolah minggu. Selamat datang di ibadah Kids for Christ. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Let's pray. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, mari berdoa dengan kita. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat sore hari yang indah Tuhan, kami dapat kembali berkumpul bersama Tuhan. Sebelum kami terpisah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada berakhirnya. Biarlah semua dengan tuntunan-Mu dan biarlah Engkau hadir bersama dengan kami. Berkati setiap kakak yang melayani, berkati juga setiap kami yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami serahkan jalannya ibadah ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo, kita memuji Tuhan dengan semangat, semangat, semangat. Ayo Kakak Livo. Teman kita menghafalkan ayat Alkitab. Amsal 24 ayat 21. Hai anakku, takutilah Tuhan dan jangan melawan terhadap kedua-duanya. Adik-adik semuanya, sekarang kakak mau tanya, siapa sih di sini yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Anak Tuhan itu tidak boleh bohong, anak Tuhan itu tidak boleh nakal. Oke? Ayo Kakak Livo, kita memuji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak
Makanya tetap bangkit begitu ya. Sudah siap semuanya? Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami siapkan hati kami yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang harus kita lakukan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo adik-adik, kita berdiri kembali ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema anak yang patuh. Oke, ikut Kak Merlin sama-sama. Anak yang patuh. Nah, patuh artinya suka menurut perintah atau aturan. Saat ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu kepada Yunus. Yuk kita saksikan video yang berikut ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka,
Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang siapa? Nabi Yunus. Yuk kita baca firman Tuhannya di dalam Yunus 1, ayatnya yang ke-1 sampai 4. Dan kita akan melompat di ayatnya yang ke-15 sampai 17. Sekali lagi, Yunus 1, ayatnya yang ke-1 sampai ke-4. Dan melompat dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah,
Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan kita sore hari ini dan video yang sudah kita lihat tadi tentang Nabi Yunus, ini adalah contoh bahwa Nabi Yunus ini diperintah oleh Tuhan untuk pergi kemana? Niniwe. Tetapi Nabi Yunus ini tidak mendengar perintah Tuhan, tidak patuh kepada perintah Tuhan. Dia hanya melarikan diri ke kota yang lain, yaitu Tarsis. Dan apa yang terjadi akibat Nabi Yunus tidak mendengarkan perintah Tuhan? Akhirnya kapal yang dia naiki pada saat itu diterjang oleh angin ribut dan badai yang besar, dan kapal itu hampir-hampir hancur adik-adik. Akhirnya singkat ceritanya, orang-orang yang satu kapal dengan Yunus melemparkan Yunus ke laut, dan Yunus ditelan oleh ikan yang besar selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan tersebut. Nah, dari cerita tentang Yunus ini, ternyata kita tidak boleh melawan perintah Tuhan, harus menjadi anak yang patuh. Artinya anak yang suka menurut, anak yang mengikuti peraturan yang ada. Apa yang diperintahkan Tuhan kita harus ikuti. Begitu juga dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus mendengarkan perintah atau mengikuti aturan dari orang tua. Contohnya, misalnya ayo buat PR, kita harus buat. Ayo bobok siang, ayo makan, ayo minum susu. Kita harus mengikuti perintah orang tua. Karena kalau kita tidak menuruti perintah orang tua, ada akibatnya. Misalnya disuruh makan, tidak makan, nanti sakit perut. Disuruh belajar, disuruh buat PR, tidak bikin, nanti nilainya di sekolah jadi jelek atau tidak baik. Nah, jadi kita harus menghormati, kita harus mendengarkan perintah orang tua, mengikuti apa yang orang tua katakan, perintahkan. Harus menjadi anak yang patuh di rumah, baik patuh kepada guru-guru juga, walaupun tidak sekolah, tapi kan ada belajar lewat daring. Nah, kita harus patuh kepada guru-guru, kepada oma-opa, kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan satu lagi adik-adik, kita harus takut atau mengikuti perintah pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah. Salah satu contohnya harus memakai masker, karena ini adalah masa pandemi. Kita harus memakai masker, jaga jarak supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Oke adik-adik, jadi siapa di sini yang mau jadi anak yang patuh? Angkat tangan. Kakak tidak melihat, tapi Tuhan melihat adik-adik yang angkat tangan. Jadi kita harus menjadi anak yang patuh. Mulai saat ini belajar menjadi anak yang patuh, yang suka menuruti perintah Tuhan, menuruti perintah orang tua, atau menuruti perintah orang yang lebih tua dari kita. Oke? Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan sore hari ini. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak yang patuh, yang mendengarkan perintah orang tua, mendengarkan perintah orang lebih tua dari kami Tuhan. Terlebih kami mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, menerangkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami semua, terlebih pada adik-adik yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kakak percaya semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan.
kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan beri hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan disenangkan oleh persembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kita akan menutup ibadah ini. Ayo Kakak. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkorban. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan sudah tolong, sudah pimpin ibadah Keep for Christ kami. Tuhan berkati setiap kata kami yang sudah melayani, diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami yang sudah mengikuti ibadah Keep for Christ, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman-Mu, dan kami belajar dari kami masih kecil, kami belajar hidup patuh, dengar-dengaran Tuhan, suka melakukan perintah Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, kepada orang lebih tua, oleh guru atau kakak kami di sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapak yang mau belajar untuk kami suka melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih, bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk sore hari Tuhan sudah tolong ibadah Keep for Christ kami. Persembahan yang sudah diberikan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami beribadah lewat ibadah online Keep for Christ. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Makasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Dadah. Muah. Muah.